Oke, jumpa lagi dengan saya Dayat, shopbreaker motor dari Cilegon, Banten. Nah, pada kesempatan hari Sabtu, umumnya Sabtu malam Minggu, saya mendapat kiriman lagi dua. Yang pertama-tama adalah kiriman yang dari Rizky. Ini adalah shock DTW yang seperti kemarin, kepunyaan Ninja RR. Dan sedangkan ini adalah shock DTW Satria FU, dan kita akan coba nanti repaint ulang shocknya. Dan ini adalah shock yang dari daerah Tangerang, dan satu laginya dari Bapak Julian dari daerah Bandar Lampung. Oke, kita akan coba lihat isinya. Oke, ini adalah daripada shock TTW ya, kepunyaan Satria FU, dan ini adalah kondisinya. Dan untuk kekurangan dari shock ini adalah jadi setengah-setengah. Nah, di sini ada baut sesuai di video YouTube saya sudah saya jelaskan. Mau itu punya Ninja RR, mau punya Satria FU, Vision, MX itu sejenis dan sama bentuknya seperti ini, dan kualitas dan fungsinya juga pasti sama. Dan kekurangannya jelas di sini, tabung ini tidak fungsi, dan selang dia ada jalur di sini, dia berlubang, dan baut banjonya ini dia mati, buntu, tidak ada lubang ataupun jalurnya. Dan as pada shock TTW ini adalah 12 mili, dan klik di sini variasi, dan klik kompresi juga ini variasi. Oke, itu penjelasannya untuk review daripada shock TTW. Dan shock ini sangat empuk sekali, sangat empuk, dan sudah pernah dibongkar. Seperti itu kondisinya. Nanti kita akan coba lihat. Dan kita buka satu lagi yang dari Bandar Lampung. Bungkusnya adalah shock red it, dan kita coba lihat ini isinya. Ternyata kayak mono juga ini isinya. Nah, ini adalah shock red it. Ini pendek shocknya, kemungkinan kepunyaan MX. Jadi permasalahan daripada shock ini biasanya itu terlalu mantul-mantul juga. Biasanya kalau tidak jebol di antara tabung tengah ataupun pinggiran pistonnya, dia terkikis. Dan kadang kita beli baru, kalau kita tidak langsung dioprek ya, biasanya di sini sering terjadi kebocoran pada shock red it sejenis apapun itu. Mau punya FU, jika memang kalau lagi bagus miliknya, rezekinya ya tidak masalah. Jika kalau lagi apes ya kadang ya seperti itu kendala penyakitnya. Oke, itu saja video dari saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi shock kredit seperti ini. Awal mula ingin kita bongkar ya, olinya habis. Ini saya belum tahu ya dalemannya seperti apa nanti. Nah, bawahnya seperti ini kendor, sudah jelas saya ucapannya. Bocor keluar otomatis ini kendor. Nah, kita lihat ya, otomatis jika ingin membuka ini biasanya dari dalam, karena di sini tidak ada mur, jadi harus dari dalam. Ini memang sudah kendor seperti ini, makanya bocor. Ini shock baru. Nah, saat kita tarik nyedot sendiri tuh shocknya.
tuh. Nah, ini adalah kondisi dari shock TTW. Tekanannya seperti ini, empuk. Sudah dibongkar, nanti kita kerjakan pelan-pelan supaya bisa membuahkan hasil, dan kita ikuti kemauan-kemauan dari shock ini. Kita lacak ya, atau kita telusuri bagaimana pada shock Red It dan shock TTW ini. Kita akan coba lihat nanti komponen-komponen atau bagian-bagian part yang di dalam, dan termasuk ini juga nanti kita akan coba lihat juga bosnya. Ini bos kepunyaan CS1 ini, jadi diganjal bosnya. Jika memang kita bisa ganti ya kita ganti, dan kita maksimalkan seperti halnya ataupun layaknya pada sosok ya, dibilang pantas ya, supaya pantas lah. Nah, ini diganjal. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Ikutin terus ke bawah.
as bawaan daripada shock TTW 12 mm. Ini silnya 12 36 12. Jadi nanti kita akan ganti lagi asnya, dikarenakan tempat piston juga terlalu pendek. Jadi jika dimasukkan seperti ini dari bawaan pabriknya itu bautnya tidak full, untuk ngedratnya itu rawan copot. Makanya ini dari bawahnya ada semacam benang, mungkin pengikat supaya tidak copot. Jadi nanti kita akan ganti asnya menjadi lebih besar sedikit, ukuran 12,5, dan ini juga nanti lebih banyak untuk kita kunci supaya baut ini tidak copot. Dan nanti kita juga akan tap ulang, merubah sesuai ukuran panjang dan pendeknya. Ini adalah daripada shock TTW, proses demi proses ya kita kerjakan seperti ini. Dan ini adalah sim-simnya seperti ini, seal, bantalan, dan ini pernya yang sudah saya cat, dan tabungnya juga sudah saya fungsikan jalurnya. Dan kebetulan daripada shock ini ada juga bladernya sudah ada, jadi kita tinggal rubah saja supaya ada pengisian daripada gas nitrogen. Dan untuk bantalan ini nanti kita akan coba ganti. Ini kan 12 mm otomatis masuk. Jika dipasang di as ukuran 12,5 mm ini tidak bisa masuk karena berbeda angka 5 nya, 12 dan 12,5. Nah, nanti kita bisa puput lagi ataupun kita bisa ganti menggunakan bantalan daripada Ninja R. Ninja R kan bantalannya 12,5, asnya 12,5. Kalau bawaan shock TTW ini 12 mili, jadi kayak shock ISS 12 mm. Dan ini adalah bagian piston, dan nanti kita akan refill ulang supaya ada ribonnya dan kompresinya lebih keras saat kita tekan, dikarenakan shock ini terlalu nyos-nyos ataupun lembek. Oke, itu pemberitahuan. Kita masih mengerjakan proses demi proses supaya hasilnya bisa maksimal. Insya Allah nanti hasilnya juga puas. Dan kebetulan juga ini ada shock fiction tadi pagi ya, nanti kita kerjakan. Dan itu shock yang sudah beres dari GPMX, Satra F, dan MX King. Dan di sini juga kita kemarin sore ada paket yang datang ya, kita akan coba langsung saja buka isinya. Ini yang dari Bapak Mualim dari Jakarta Selatan, pengiriman pakai yes, yakin esok sampai, dan ya sehari sampai, dan otomatis juga ongkirnya agak mahal. Oke, kita akan coba lihat isinya. Nah, ini adalah isinya, bingkisannya ada lagi bingkisannya. Ini basah, ini kondisinya basah. Dan ternyata shock Ninja RR lagi yang ke beribu kali ya, bukan 1, 2 atau 100 kali, sudah hampir untuk shock Ninja RR ini mengirim ke alamat saya. Oke, itu saja video sedikit dari saya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ini adalah as 12,5 untuk shock TTW yang menggunakan awalnya itu ini as 12 mm. Dan ini adalah sebuah bantalannya, bantalan bawaannya. Jadi solusinya banyak. Jadi karena kita gunakan as 12,5 ya, jadi jika ingin presisi nanti kalian bisa perbesar, dikarenakan diameternya kan ini 12 mm, beda 5. Jadi otomatis kalau kita masukkan pada as 12,5 itu tidak akan masuk. Jadi kalian harus membubutnya atau manual dengan presisi atau dengan lurus, intinya dengan hati-hati. Dan saya tidak menggunakan bantalan ini, melainkan saya menggunakan bantalan daripada Fiction. Dan apa bisa terpasang? Tentu bisa. Nah, ini adalah bantalan Fiction MX Satria F. Jadi kelebihannya itu dia mempunyai sebuah kuningan, dan otomatis saat kita masukkan seperti ini dia akan awet, tidak gampang terkikis asnya. Dan kedua, kita juga perlu rubahan. Jadi sama-sama kita merubah. Kalau ini kita rubah tengahnya berbesar, sedangkan ini kita perkecil dikarenakan diameter sampingnya ini shock Fiction itu adalah 37 mm, makanya dia menggunakan ukuran as 12,5 37 13,4. Jadi kita harus mengikisnya supaya menjadi ukuran 36. Jadi 1 mili kita ambil, yang awalnya 37 diambil 1 mili dan menjadi ukuran 36, dikarenakan ini bawaan shock TTW adalah bantalannya ini 12 36 12. Jadi nanti kita sesuaikan di sini. Jadi ini nanti akan berubah menjadi ukuran 12,5 tengahnya, diameter as, dan diameter luar atau sampingnya itu menjadi 36. Jadi 12,5 36 12, sedangkan bawaannya adalah 12 36 12. Dan ini adalah as yang sudah saya repair seperti ini. Kondisi ringnya harus berurutan seperti kerucut pada umumnya, dan lapisan ini juga sudah jelek seperti ini, kondisinya tidak lurus ya. Jadi saya buatkan dari bahannya ada lembaran semacam kayak teflon, jadi kita buatkan nanti akan seperti ini. Dan ini sudah terpasang seperti ini. Seperti ini lapisannya, dan ini bawaannya kita buang saja karena sudah tidak terpakai. Dan ini adalah bantalan yang sudah saya papas, dan kita coba akan masukkan ke tabungnya. Jika papasannya kurang presisi, mungkin nanti pada karsilnya tidak lurus, dan ini insya Allah lurus seperti ini. Meskipun saya tidak menggunakan mesin bubut, secara manual dengan ketelitian kita harus hati-hati, insya Allah awet hasilnya. Dan kita coba tes presisi masuk. Nah seperti itu, masuk sampai dalam, tidak goyang. Dan nanti kita gunakan lagi sealnya, tidak menggunakan seal ukuran bawaannya 12 36 12, melainkan menggunakan daripada seal kepunyaan Ninja R yang ukurannya adalah 12 12,5 36 12, atau bisa dibilang 12,5 36 12. Nah seperti ini hasilnya, dan ini juga sudah saya repaint kemarin bersama pernya. Itu pernya kita repaint full, yang awalnya berwarna kuning serta tabungnya berwarna silver. Kita ingin merubah shock ini menjadi seperti shock nitron dan memfungsikan daripada proses-proses untuk pengisian gas nitrogen, bermula dari selang dan sampai bisa membuahkan hasil, dan nanti
hasilnya akan konsumen rasakan sendiri bagaimana perbedaan dengan sebelum dan sesudahnya. Oke, itu sedikit penjelasan cara merubah daripada shock TTW. Oke, kita akan coba lanjut lagi. Kita akan coba, ini adalah as bawaan dari shock TTW 12 mili bersamaan dengan shock ISS yang menggunakan diameter as adalah 12 mili, sedangkan ini as variasi 12,5, beda 0,5 dan lebih besar. Dan karena panjangnya ini sudah tidak rata, maksud saya agak panjang kalau as variasi, kebetulan ada yang panjang, yang pendeknya kebetulan kosong. Nah, dan ini sudah saya beri tanda, dan kita juga akan papas lagi bagian di sini, dan kita buat drat sampai full sini, dan nanti akan seperti ini ukurannya. Kita lanjut prosesnya. Oke, ini kita sudah papas supaya menjadi ukuran 12 mili, dan kita akan coba tat. Dan untuk baut atau drat awalnya ini jangan kita potong dulu, kita pendekkan seperti ini. Nah, ini jangan dipotong. Kenapa? Tujuannya supaya nanti pas saat kita tap ulang ataupun kita buat drat baru itu supaya lurus nanti hasilnya. Dan kita gunakan ukuran tap 12 kali 1,25. Nah, jadi caranya seperti ini. Ini adalah drat bawaannya. Nah, lurus seperti ini. Nah, baru kita tap seperti ini, dan kita kepitkan ke ragum. Jadi kita perkecil dulu ukuran as yang tadinya 12,5 kita buat menjadi 12 mm untuk membuat drat baru. Drat yang awalnya mengukur daripada panjang asnya, karena bawahnya kan pendek asnya, jadi kita akan coba ukur. Nah, ini adalah hasil daripada pembuatan drat baru pada as 12,5. Nah, ini adalah hasil dari pemendekan ya. Jadi sama saja kita membuat drat itu sama dengan memotong as, itu sama aja kita memendekkan shock. Nah, seperti ini. Jadi kan sama. Jadi ini as 12 mili, ini 12,5. Oke, jadi selesai sudah. Jadi kita akan coba rakit kembali pada shocknya hingga kita akan coba menunggu kering daripada pengecatan. Dan ini masih dasar ya, dasar warna inti, belum kita finishing. Kemungkinan nanti akan kita finishing. Biasanya saya malam kalau finishing itu, jadi pagi itu cepat kering dan tidak ada debu juga, dan besoknya kita konfirmasi pada yang punya. Oke, kita akan coba lanjut lagi prosesnya. Ini adalah hasil daripada repaint shock TTW yang sudah kelar, dan ini adalah proses sanding. Sanding itu kita menghaluskan ya bekas. Biasanya saat pengecatan itu ada sebuah butiran-butiran kerikil ataupun pasir yang menempel, dikarenakan posisi pada saat pengecatan kita posisi terbuka, tidak pada ruangan tertutup. Jadi kita sanding ataupun kita amplas halus menggunakan grit
B2000. Jadi setelah nanti proses pengamplasan atau sanding selesai, kita malamnya, biasa saya pada malam hari itu kita clear coat ataupun kita finishing. Jadi beginilah cara prosesnya, pengecatan, repair dan repaint full restorasi daripada shock TTW, daripada mengubah kompresi, ribbon, dan semua kita ulangi lagi supaya sesuai dengan karakter dari konsumen dan permintaan dari konsumen. Hasil daripada shock TTW ya, masih kelanjutan daripada shock TTW. Ini hasilnya yang sudah repair ulang SIM. Jadi repair itu menyusun rangkaian SIM menjadi lebih banyak dan membuat shock ini supaya sesuai dengan karakter si pengguna ataupun konsumen. Jadi tidak terlalu empuk, jadi shocknya tidak mantul-mantul. Dan ini sudah saya rubah dari kompresi dan ribbonnya pun baliknya agak lambat, dan otomatis insya Allah sesuai. Dan untuk jalur-jalur pengisian nitrogennya semua sudah saya fungsikan, hanya klik saja ya, klik. Memang variasi pada shock TTW ini, dan insya Allah ini juga sudah saya maksimalkan. Tabung tengah kita bor dari baut seperti ini yang tadi kita videokan, kita juga bor. Jadi harus penuh dengan hati-hati. Dalam sehari ini saya kerjakan waktu sehari, insya Allah ini sudah hasil. Dan ini keras saat kita tekan ya, ini yang namanya merepair. Jadi orangnya meminta agak keras, beda, semua pasti berbeda dengan sebelumnya, jelas-jelas berbeda. Dan naiknya juga saya buat agak lambat lagi ketimbang bawaannya. Kita tidak bisa langsung kita genjot. Ini seperti kalau kita bedakan dengan shock standar, ini kayak shock Ninja RR kompresinya. Jadi agak gimana ya, agak keras lah. Jadi ya memang harus seperti itu karena kita buat sesuai permintaan juga. Dan kita nanti juga akan mengganti bosnya ya. Bosnya ini karena memang ukurannya ini adalah 21 mm, emang agak susah. Dan awalnya juga memang diganjal, nanti kita maksimalkan saja. Dan yang penting hidroliknya sudah jadi, finishing. Oke, itu saja video dari saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.